Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Davina Maharani, NPM 28, dengan rekan kerja saya, Fajar Prasetyo, NPM 6, Diah Muldiana, NPM 29, Diani Aprilia, NPM 30, Dinda Safira, NPM 31, Hajar Hartanti, NPM 39, dan Hana Fadila, NPM 40. Adapun hasil diskusi kami ini akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kini pengertian perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa kita kenal dengan PHBS menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Prof. Ferawati dan Rahmawati, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Kedua, menurut Wardani, PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Ketiga, kita mengutip dari Departemen Kesehatan Indonesia menyatakan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Baik, sebelum menuju pengertian terakhir, kita dapat mengambil kesimpulan dari 3 pengertian pertama mengenai PHBS, bahwa PHBS ini dapat dilakukan dalam cakupan lingkungan yang kecil terlebih dahulu, yakni keluarga. Oleh karenanya, peran aktif dari orang tua maupun orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu sangatlah penting dalam mendidik, membina, dan menerapkan PHBS pada anak-anak sejak dini, agar dapat diterapkan di kemudian hari dan seterusnya dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Terakhir, kami mengutip pengertian kesehatan dalam UU Kesehatan RI nomor 36 tahun 2009 menyatakan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas PHBS pada tatanan rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja. Yang pertama adalah PHBS pada tatanan rumah tangga dengan 4 poin pembahasan, yakni pengertian, sasaran, manfaat, dan indikator. Pengertian PHBS pada tatanan rumah tangga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007, PHBS pada tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Masih menurut sumber yang sama, PHBS merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan, baik pada masyarakat maupun pada keluarga. Nah, PHBS pada tatanan rumah tangga ini memiliki sasarannya masing-masing. Yang pertama disebut dengan sasaran primer. Sasaran primer ini terdiri dari seluruh anggota keluarga di dalam rumah yang bermasalah. Yang kedua adalah sasaran sekunder. Sasaran sekunder ini terdiri dari kepala keluarga, orang tua, tokoh keluarga, kader tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas kesehatan, dan lintas sektor. Sasaran yang terakhir disebut dengan sasaran tersier. Sasaran tersier ini terdiri dari kepala desa, lurah, camat, kepala puskesmas, guru, dan tokoh masyarakat. Lalu apa aja ya tujuan dari PHBS pada tatanan rumah tangga ini? Jadi tujuannya dibedakan menjadi 3 teman-teman. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utamanya ini adalah tercapainya rumah tangga yang sehat, sehingga dapat menciptakan anggota keluarga yang sehat baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Yang kedua adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah meningkatkan rumah tangga sehat di desa, kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah tujuan khusus,
yakni memberdayakan anggota rumah tangga untuk tahu, mau, dan mampu menjalankan perilaku kehidupan yang bersih dan sehat, serta memiliki peran yang aktif pada gerakan PHBS di masyarakat. Jadi kita tahu ya betapa pentingnya PHBS ini untuk diterapkan pada tatanan rumah tangga karena dapat memberikan banyak sekali manfaat, terutama pada kesehatan dan produktivitas kerja anggota keluarga. Selanjutnya, manfaat PHBS pada tatanan rumah tangga. Yang pertama, setiap anggota keluarga rumah tangga dapat meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit. Kedua, anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Ketiga, produktivitas kerja anggota keluarga dapat meningkat. Dan keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Tentunya, untuk menerapkan PHBS yang baik di rumah tangga ini diperlukan berbagai macam indikator. Lantas apa aja sih indikatornya? Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter spesialis kandungan. Yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Ketiga, menimbang bayi dan balita secara rutin yang bisa dilakukan di posyandu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih tiap kali kita habis dari keluar rumah atau setelah kita melakukan aktivitas tertentu. Kelima, menggunakan air bersih. Keenam, menggunakan jamban yang sehat. Jamban yang sehat itu jamban yang seperti apa? Jadi, jamban yang memiliki sanitasi yang baik, juga sarana dan prasarana yang memadai, seperti air yang mengalir. Ketujuh, memberantas jentik nyamuk, yang bisa dilakukan dalam kegiatan RT/RW setempat. Kedelapan, makanan dengan menu gizi yang seimbang, yang mencakup makan sayur dan buah setiap harinya. Kesembilan, olahraga atau melakukan aktivitas fisik secara teratur. Boleh dilakukan dalam olahraga kecil seperti senam atau tidak jogging atau senam lantai. Dan 10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Karena kita tahu efek dari merokok itu sangat berbahaya, baik itu bagi perokok pasif maupun perokok aktif. Selanjutnya saya akan membahas PHBS pada tatanan sekolah, masih dengan poin yang sama, yakni pengertian, tujuan, manfaat, dan indikatornya. Apa itu PHBS pada tatanan sekolah? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah perilaku yang dilakukan oleh peserta didik, guru, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. PHBS ini dilakukan atas kesadaran secara mandiri sebagai hasil pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan sehingga mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi, secara umum, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan, dan juga merupakan upaya promotif dalam meningkatkan derajat kesehatan pada seseorang, sehingga dapat dikatakan sebagai pilar sekolah yang sehat. Lalu, seberapa pentingnya sih pengetahuan PHBS di sekolah ini? Jadi, pengetahuan PHBS di sekolah ini tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga kepada seluruh masyarakat di lingkungan sekolah, supaya dapat mengetahui cara pemeliharaan kesehatan yang baik, cara hidup sehat, dan cara mewujudkan lingkungan yang sehat, serta pencegahan penyakitnya. PHBS di sekolah ini sangat penting, terutama untuk di sekolah dasar, karena anak-anak pada usia 6-12 tahun biasanya rentan terkena penyakit, sehingga dibutuhkan pengajaran dan pemahaman tentang PHBS ini, agar tercipta pola hidup yang sehat. Tentunya tanpa adanya pengetahuan yang tepat karena PHBS ini akan terjadi kesalahpahaman informasi bagi para siswa atau akan berdampak negatif terhadap perilaku dan sikap siswa dalam memandang kesehatannya baik pribadi dan lingkungannya. Pembinaan PHBS di sekolah ini terdiri dari 3 kelompok sasaran. Yang pertama adalah sasaran primer, terdiri dari siswa-siswa yang diharapkan dapat memahami dan menerapkan PHBS di sekolah. Kedua adalah sasaran sekunder, terdiri dari guru atau orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer. Dan yang ketiga adalah sasaran tersier, yakni orang yang berfungsi mengambil keputusan formal seperti komite sekolah, puskesmas, dan pemerintah daerah.
Lalu apa saja tujuan PHBS pada tatanan sekolah? Yang pertama adalah mengetahui cara pemeliharaan kesehatan pada para siswa dan masyarakat lingkungan sekolah. Kedua, terciptanya pola hidup yang sehat. Dan ketiga, mewujudkan lingkungan yang sehat serta pencegahan penyakit. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, sasaran, dan pengertian dari PHBS tatanan sekolah ini, tentu kita perlu juga tahu apa sih manfaatnya jika kita terapkan. Yang pertama adalah meningkatkan semangat belajar siswa. Tentunya, jika lingkungan, sarana, dan prasarana yang telah ada itu bersih dan memadai, tentu kita dapat menimba ilmu dan menyerap ilmu dengan sangat baik. Kedua, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat. Dengan terciptanya sekolah yang bersih dan sehat, tentu akan menciptakan insan yang bersih pula dan juga sehat. Ketiga, siswa, guru, masyarakat, lingkungan sekolah dapat terhindar dari berbagai ancaman penyakit, seperti penyakit yang biasa kita temui adalah penyakit diare. Keempat, lingkungan sekolah yang sehat dan menghasilkan siswa yang baik, sehingga dapat dijadikan percontohan sekolah yang sehat bagi daerah lain. Seperti contohnya adalah program sekolah hijau yang dapat bersaing dengan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Karena teman-teman, setelah mengetahui manfaat dari menerapkan PHBS di sekolah ini, pasti kita tahu ya akibatnya jika tidak menerapkannya dengan baik. Maka akan muncul berbagai macam penyakit. Seperti penyakit yang sering kita jumpai adalah penyakit diare, yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Penyakit diare ini dapat muncul apabila kita tidak suka menerapkan kebiasaan dari mencuci tangan yang baik, sehingga kuman dapat masuk dan dapat menyebabkan diare. Oleh karenanya, sekolah perlu menyediakan tempat cuci tangan yang memadai. Selain itu, akibat dari tidak menerapkan PHBS yang baik adalah dapat menyebabkan sekolah menjadi kotor. Sekolah yang kotor ini dapat menyebabkan kurang nyamannya suasana belajar, menurunkan semangat belajar, dan juga dapat menciptakan citra sekolah yang buruk. Tentunya, untuk menerapkan PHBS yang baik di sekolah, diperlukan berbagai macam indikator. Indikator pada tatanan sekolah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah indikator perilaku siswa, yang terdiri dari 1. Tidak meludah sembarangan di lingkungan sekolah. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Kelima, melakukan tugas piket dalam membersihkan kelas. Dan keenam, membersihkan toilet. Selanjutnya, indikator untuk lingkungan sekolah. Yang pertama, adanya sarana untuk mencuci tangan dan menggunakan sabun. Kedua, adanya sarana untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Biasanya tersedia kantin sekolah yang sudah terjamin kebersihan dan keamanannya. Yang ketiga, sekolah memiliki toilet dan tempat sampah yang bersih dan sehat. Biasanya tempat sampahnya ini terdiri dari 3 jenis, yakni organik, non-organik, dan berbahaya. Keempat, adanya larangan untuk tidak merokok. Kelima, adanya larangan untuk tidak mengonsumsi nafza. Dan keenam, terdapat kegiatan untuk memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah secara rutin. Oke, yang terakhir saya akan membahas PHBS pada tatanan tempat kerja dengan poin pembahasan yang sama, yakni pengertian, sasaran, manfaat, dan indikator. Apa itu PHBS pada tatanan tempat kerja? Jadi, PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Pembinaan PHBS di tempat kerja ini biasanya dilakukan melalui kegiatan pengembangan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang biasa disingkat dengan K3. Namun, sebagaimana pembinaan PHBS di sekolah atau institusi pendidikan, tanggung jawab pembinaan terendah PHBS diletakkan di tingkat kabupaten atau kota melalui 3 program, yakni pemberdayaan, bina suasana, dan advokasi. Dengan sasarannya, pada sasaran primer terdiri dari seluruh karyawan kantor atau tempat kerja, pada sasaran sekunder terdiri dari seluruh pengunjung, dan pada sasaran tersier terdiri dari lingkungan yang berada di sekitar kantor. Adapun tujuan dari pelaksanaan PHBS pada tatanan tempat kerja, yang pertama adalah mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Kedua, menurunkan angka absensi tenaga kerja.
Tentunya dengan tenaga kerja yang memiliki fisik yang sehat, maka akan bekerja lebih produktif. Ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Yang kelima, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup sehat. Dan yang terakhir, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian, sasaran, dan tujuan PHBS pada tempat kerja, terdapat manfaatnya. Antara lain adalah 1. Manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Kedua, manfaat PHBS di tempat kerja bagi masyarakat umum adalah masyarakat tetap mempunyai lingkungan yang sehat walaupun berada di sekitar tempat kerja, serta dapat mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat yang ditetapkan oleh para pekerja di tempat kerja tersebut. Ketiga, manfaat PHBS untuk perusahaan antara lain dengan meningkatnya produktivitas kerja akan berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan serta meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Keempat, manfaat PHBS untuk provinsi dan kabupaten atau kota yaitu peningkatan tempat kerja sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang baik. Melaksanakan PHBS di tempat kerja tentunya diperlukan kontribusi baik dari pemilik atau pengelola tempat kerja maupun oleh kadernya. Yang pertama, oleh pemilik atau pengelola tempat kerja dapat memberikan dukungan kebijakan berupa peraturan yang mendukung pembinaan PHBS di tempat kerja. Kedua, menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai. Dan ketiga, menyediakan dana dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pembinaan PHBS. Sementara, kontribusi yang dilakukan oleh kader terdiri dari menyusun rencana, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembinaan PHBS di tempat kerja. Kedua, menyelenggarakan klinik konsultasi kesehatan. Dan ketiga, melaksanakan promosi kesehatan dalam rangka pembinaan PHBS. Tentunya jika sudah terdapat kontribusi dari kedua belah pihak, maka PHBS di tempat kerja dapat berjalan dengan baik. Terdapat dua macam indikator PHBS pada tatanan tempat kerja. Yang pertama, indikator untuk tempat kerja terdiri dari 1. Tersedia sarana untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Kedua, tersedia sarana untuk mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Ketiga, tersedia tempat sampah dan jamban yang sehat. Keempat, terdapat peraturan berkaitan dengan K3. Kelima, terdapat larangan untuk tidak merokok, tidak mengonsumsi nabza, dan tidak meludah di sembarang tempat. Dan keenam, terdapat kegiatan yang dapat memberantas jentik nyamuk secara rutin. Selanjutnya, indikator untuk para pekerja terdiri dari 1. Tidak merokok di tempat kerja dan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, membeli dan mengonsumsi makanan dari tempat kerja. Ketiga, melakukan olahraga secara teratur. Keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah membuang air besar maupun membuang air kecil. Kelima, membersihkan jentik nyamuk di tempat kerja. Dan keenam, menggunakan jamban saat buang air besar atau buang air kecil. Teman-teman, setelah kita membahas PHBS pada tatanan rumah tangga, pada tatanan sekolah, dan pada tatanan tempat kerja, saya beserta dengan rekan kerja saya telah menyimpulkan hasil diskusi kami. Yakini, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan pola hidup yang diterapkan oleh seseorang atas dasar kesadaran untuk menciptakan individu dan lingkungan yang bersih serta sehat dalam mencegah penyakit, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.